Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Ibu Eza. Kali ini kita akan membahas beberapa soal terkait dengan persiapan kita menghadapi penilaian akhir semester genap. Dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse serta trigonometri. Kita akan mulai pembahasan soal ujian semester genapnya, mulai dari soal yang pertama, ini mengenai fungsi komposisi. Jika diketahui dua buah fungsi pada soal berikut, yaitu fx-nya sama dengan 3 dikurang x dan gx-nya adalah 2x dikurang 7, maka f bundaran gx dan g bundaran fx-nya adalah titik-titik. Nah, f bundaran g dan g bundaran f ini adalah fungsi komposisi. Ingat, dalam fungsi komposisi, urutan pekerjaan itu sangat penting artinya. Kita coba kerjakan satu persatu. Yang pertama adalah f bundaran gx. Ini artinya gx harus diselesaikan dulu sebelum f-nya kita kerjakan, karena g-nya ada di belakang. Jadi urutan pekerjaan fungsi komposisi adalah dari belakang. Gx-nya kita ganti dengan 2x kurang 7. Terus fx rumusnya adalah 3 kurang x, berarti f dari 2x kurang 7 adalah 3 dikurang dengan 2x kurang 7. Tinggal kita buka kurungnya, min 2x min kali min 7 adalah plus 7. 3 ditambah 7 adalah 10. Jadi 10 dikurang 2x adalah nilai untuk f bundaran gx. Kita lanjut ke g bundaran fx. Ini artinya adalah fx harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum g-nya kita kerjakan. Nah, fx-nya tinggal ganti. Rumus fx adalah 3 kurang x. Lalu kita punya rumus gx. Gx adalah 2x dikurang 7. Maka g dari 3 kurang x adalah 2 dikali 3 kurang x dikurang 7. Tinggal menggunakan pola yang ada di rumusnya. Nah, 2-nya kalikan ke dalam. 2 kali 3 adalah 6. 2 dikali min x adalah min 2x. 6 dikurang min 7 adalah minus 1. Jadi min 2x kurang 1 adalah nilai g bundaran fx. Berikutnya, jika diketahui fx adalah 3x tambah 4 per x kurang 2, maka f inverse x adalah titik-titik. Nah, ini adalah inverse dari fungsi pecahan linear per linear. Nah, ada trik kemarin untuk menyelesaikan inverse fungsi pecahan yang linear per linear ini. Caranya adalah koefisien variabel x yang ada di pembilang tukarkan dengan konstanta yang ada di penyebut. Ingat, koefisien variabel x dengan konstanta penyebut ya. Tukarkan tempatnya, lalu tukar tandanya. Jadi 3 positif, turunkan ke bawah, jadikan negatif. 2 bertanda negatif, naikkan ke atas, lalu diganti tandanya menjadi positif. Jadi f inverse x adalah 2x tambah 4 per x kurang 3. Perhatikan bahwa 3 dengan 2-nya bertukar tempat dan bertukar tanda. Karena itu cara menyelesaikan inverse fungsi rasional linear per linear. Kita lanjut dengan mengkomposisikan fungsi dalam bentuk himpunan pasangan berurut. Kita punya f di sini, punya g, lalu ditanya g bundaran f. G bundaran f itu berarti f-nya harus dikerjakan lalu dilanjutkan dengan g. Nah, kalau kita perhatikan di sini f memetakan 0 ke 0. Lalu lanjutkan dengan g. 0 oleh g dipetakan ke 1. Maka g bundaran f memetakan 0 ke 1. Lanjut, 7 dipetakan oleh f ke 1. Lalu 1 oleh g dipetakan ke 5. Berarti g bundaran f akan memetakan 7 ke 5. Lalu f memetakan 6 ke 3 dan g memetakan 3 ke 9. Berarti g bundaran f akan memetakan 6 ke 9. Nah, jadi itu dia g bundaran f-nya. Lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui bahwa f bundaran gx sama dengan 4x tambah 6 dan fx sama dengan 2x dikurang 4, maka rumus gx adalah titik-titik. Nah, ini diketahui komposisi fungsi beserta sebuah fungsi yang terletak di sebelah kiri, berarti yang ada di depan. Maka untuk menyelesaikan ini, kita akan menyelesaikannya menggunakan operasi aljabar biasa tanpa harus memisalkan. Kita mulai dari f bundaran gx-nya sama dengan 4x ditambah 6. F bundaran gx itu adalah f dari gx sama dengan 4x ditambah 6. Dan kita punya rumus fx adalah 2x dikurang 4. Berarti fgx adalah 2gx dikurang 4. Karena itu dia rumus fx-nya. Sama dengan 4x ditambah 6. Kita butuh gx. Maka min 4-nya kita eliminir. Kita bawa dia ke kanan. Sehingga 6 akan kita tambah dengan 4 menjadi 10. Sekarang kita punya 2gx sama dengan 4x ditambah 10. Kita butuh gx, berarti kita harus membagi 2. Jadi 2gx bagi 2 tinggal gx, 4x bagi 2, 2x, 10-nya bagi 2 jadi 5. Maka gx sama dengan 2x tambah 5. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui bahwa g bundaran fx sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan dan fx sama dengan x dikurang 3, maka rumus gx sama dengan titik-titik, mirip dengan soal nomor 4. Diketahui komposisi dan sebuah fungsi, tapi kali ini yang diketahui adalah fungsi yang ada di sebelah kanan atau yang ada di belakang. Itu bedanya dengan soal yang tadi. Maka kita akan memulainya dari g bundaran fx sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan. G fx adalah x tambah 3 dikuadratkan. Nah, kita ganti rumus fx-nya. Kita punya fx sama dengan x dikurang 3. Jadi sekarang kita punya persamaan g dari x kurang 3 sama dengan x ditambah 3 dikuadratkan.
Tapi kita butuhnya GX, bukan GX kurang 3. Maka kita akan memisalkan X kurang 3 ini menjadi sebuah variabel baru. Karena kita butuhnya GX. Kita butuhnya di dalam kurung ini adalah sebuah variabel, bukan X dikurang 3. Nah, buat yang tombol subscribe di bawah video ininya masih berwarna merah, jangan lupa dipencet dulu ya. Kita lanjutkan. Kita buat permisalan bahwa X kurang 3-nya kita misalkan dengan sebuah variabel baru, misalnya T. Berarti X akan bernilai T ditambah 3. Nah, kita tinggal ganti nih. X kurang 3-nya tadi kita ganti dengan T karena sudah kita misalkan. Berarti karena di depannya adalah GT, semua X yang ada di sebelah kanan kita ganti pula dengan T. X itu tadi nilainya adalah T tambah 3. Ganti X tambah 3-nya berarti X-nya berganti menjadi T tambah 3. Ditambah lagi dengan 3 dikuadratkan. 3 tambah 3 itu 6, T tambah 6 dikuadratkan, itulah nilai GT. Karena ini kuadrat biasa, kita kuadratkan dia menjadi T kuadrat ditambah 12T ditambah 36, itu nilai GT. Maka GX adalah X kuadrat ditambah 12X ditambah 36. Jadi bedanya dengan soal nomor 4 adalah kalau yang diketahui adalah fungsi yang berada di sebelah kanan, kita harus membuat permisalan. Tapi kalau yang diketahui adalah fungsi yang di sebelah kiri, maka kita cukup menyelesaikannya menggunakan operasi aljabar biasa. Lanjut, sudut 5/2 pi radian jika ditulis dalam derajat adalah titik-titik. Nah, ini adalah mengubah satuan sudut dari pi radian ke derajat. Jadi kalau diminta mengubah dari pi radian ke derajat, kita akan mengalih dengan 180 derajat per pi radian. Nah, ini dia, sehingga kita peroleh 450 derajat. Lanjut, sudut 60 derajat jika ditulis dalam radian adalah titik-titik. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Sekarang kita diminta mengubah satuan sudut dari derajat ke pi radian. Maka kita harus mengalihnya dengan kebalikan pula dari soal yang nomor 6 tadi. Kalau tadi dikali dengan 180 derajat per pi radian, kali ini akan dikali dengan pi radian per 180 derajat. Jadi 60 derajat itu sama dengan 1/3 pi radian. Karena 60 dibagi 180 itu 1/3. Lanjut, sudut 15,26 derajat jika ditulis dalam derajat menit detik adalah titik-titik. Nah, 0,26 itu kurang dia dari 1 derajat. Maka bisa dinyatakan dalam satuan yang lebih kecil. Satuan yang lebih kecil dari derajat itu adalah menit dan detik. Maka 0,26 derajatnya akan kita tuliskan dalam menit dan detik. Begini caranya. 15,26 derajat, yang 15-nya jelas itu bulat 15 derajat. Nah, yang 0,26-nya, 0,2-nya itu adalah 2/10. Dan 1 derajat itu nilainya 60 menit. Maka 0,2 itu adalah 2/10 kali 60 menit. Jadinya 12 menit. Dan yang 0,06-nya itu adalah 6/100. 1 derajat adalah 3.600 detik. Maka 0,06 adalah 6/100 kali 3.600 detik. Nilainya adalah 216 detik. Jadi kita punya sekarang 15 derajat ditambah 12 menit ditambah 216 detik. Nah, yang 216 detik ini nilai yang lebih pula dari 1 menit. Karena 1 menit itu 60 detik. 216 itu sudah 3 kali kelipatan 60. Berarti kita sudah bisa jadikan ke menit sebanyak 3 kali 60, yaitu 180 detik. Kita jadikan ke menit, maka sisa di detiknya adalah 36 detik. Maaf, ini salah ketik. 36 detik. Dan yang 3 menitnya kita masukkan ke yang 12 menit sehingga dia menjadi 15 derajat. 15 menit 36 detik. Itu dia nilai dari 15,26 derajat. Kita balik. Sekarang sudut 87 derajat 18 menit 72 detik jika ditulis dalam derajat desimal adalah titik-titik. Nah, yang 18 menit 72 detik itu kurang dia dari 1 derajat. Berarti kalau dituliskan dalam derajat dia akan berada dalam koma. Nah, caranya adalah yang 87 derajatnya tetap 87 derajat. Yang 18 menitnya karena 1 derajat adalah 60 menit, maka 18 menit adalah 18/60 derajat. Karena 1 derajat adalah 3.600 detik, maka 72 detik adalah 72/3.600 derajat. Nah, yang 18/60 adalah 0,3 derajat, 72/3.600 adalah 0,02 derajat. Tinggal kita jumlahkan sehingga kita punya 87,32 derajat adalah nilai yang sama dengan 87 derajat 18 menit 72 detik. Kita beralih ke sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, pertanyaannya sudut yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 11 lebih 35 menit. Nah, kira-kira jarumnya akan berbentuk seperti ini pada jam analog. Jarum panjang yang berwarna hijau akan tepat menunjuk angka 7 karena itu lewat 35 menit. Tapi jarum pendek atau jarum yang berwarna merah
tidak lagi tepat menunjuk angka 11 karena dia sudah bergerak sejauh 35 menit. Berarti ini udah lewat nih di angka 11. Maka sudut yang dibentuk oleh jarum jam berarti yang ditanya itu adalah sudut yang dibentuk antara jarum yang berwarna merah dengan jarum yang berwarna hijau. Jadi sudut yang kecil ini, nah itulah sudut yang ditanya sebagai sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Dipencet ya, Kak. Kita akan hitung besar sudutnya. Ada dua jarum di situ, ada jarum panjang, ada jarum pendek. Kita lihat satu persatu. Sudut yang dibentuk oleh jarum jam atau jarum pendek atau jarum yang berwarna merah itu adalah sudut yang sudah bergerak dari angka 12 itu selama 11 jam. Berarti sudah 30 derajat dikali 11 karena setiap angka itu jaraknya 30 derajat. Lalu ditambah dengan setiap menit jarum pendek itu juga bergerak sejauh setengah derajat. Berarti karena menitnya sudah bergerak 35 menit, 35 dikali dengan setengah derajat. Berarti 330 derajat ditambah dengan 17,5 derajat sama dengan 347,5 derajat. Itulah sudut yang dibentuk oleh jarum pendek atau jarum yang berwarna merah dihitung dari garis biru yang ada di angka 12. Nah, ini yang besar. Nah, itu dia sudut yang besarnya 347,5 derajat. Lalu ada sudut yang berwarna hijau atau sudut jarum menit atau jarum panjang atau jarum hijau. Nah, setiap menit jarum panjang ini, jarum hijau ini bergerak sejauh 6 derajat. Berarti selama 35 menit dia sudah bergerak sejauh 6 kali 35 yaitu 210 derajat. Jadi dari garis biru ke jarum yang warna hijau ini besar sudutnya adalah 210 derajat. Nah, untuk menghitung selisih antara besar sudut yang dibentuk oleh jarum merah dengan jarum hijau, berarti kita harus kurangkan sudut yang dibentuk oleh jarum merah dikurang dengan sudut yang dibentuk oleh jarum hijau. Jadi sudut yang dibentuk oleh kedua jarum jam adalah mutlak dari 347,5 derajat dengan dikurang dengan 210 derajat. Nilainya adalah 137,5 derajat. Jadi sudut yang ini, yang kecil ini adalah 137,5 derajat. Soal berikutnya, sebuah pesawat tinggal landas membentuk sudut 30 derajat dengan landasan. Jika pesawat telah menempuh jarak 6 km dari tinggal landas, berapa ketinggian pesawat sekarang? Nah, ini dia tinggi pesawat yang dimaksud. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, ini pesawat katanya tinggal landas membentuk sudut 30 derajat dengan landasan. Ini dia sudutnya 30 derajat. Dan pesawat sudah menempuh jarak 6 km. Jadi sekarang kita punya sebuah segitiga siku-siku yang diketahui sudutnya besarnya 30 derajat. Ditanyakan besar sudut yang berada di depan sudut 30 derajat dan diketahui sebuah sisi yang kita sebut sebagai hipotenusa. Nah, perbandingan sisi di depan dengan sisi hipotenusa itu adalah perbandingan sinus karena kita tahu kemarin bahwa sin sama dengan demi, depan per miring. Maka kita manfaatkan itu. Sinus 30 derajat sama dengan depannya adalah tinggi pesawat dan miringnya adalah 6 km. Jadi sinus 30 derajat sama dengan tinggi pesawat per 6 km. Sinus 30 ini sudut istimewa. Kita sudah tahu kemarin bahwa nilai sin 30 adalah setengah karena itu adalah sudut istimewa. Setengah sama dengan tinggi pesawat per 6 km. Tinggal kita kali silang. Satunya dikali dengan 6 km, duanya dikali dengan tinggi pesawat. Jadi 2 kali tinggi pesawat sama dengan 6 km. Jadi tinggi pesawatnya adalah 6 km per 2 sama dengan 3 km. Lanjut, soal berikutnya. Sebuah segitiga ABC siku-siku di titik B. Ini dia siku-siku di B. Lalu panjang AB-nya katanya 5 cm. Panjang sisi BC-nya 12 cm. Jika alfa adalah sudut antara sisi AC dan BC, maka keenam perbandingan trigonometrinya adalah titik-titik. Nah, kita punya sebuah segitiga siku-siku. Nah, karena ini segitiga siku-siku, berarti berlaku dalil Pitagoras di sini. Kita bisa hitung AC menggunakan dalil Pitagoras. AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sehingga AC-nya adalah akar dari AB itu adalah 5 kuadrat ditambah dengan BC-nya adalah 12 kuadrat. AC sama dengan akar dari 25 tambah 144. Jadi AC-nya adalah akar dari 169 yaitu 13. Kita punya ketiga sisinya. Maka keenam perbandingan trigonometri untuk sudut alfa bisa kita berikan karena ketiga sisinya kita sudah punya. Kita mulai dari sinus alfa. Sin alfa adalah demi, depan per miring. Depannya adalah AB dan miringnya adalah AC. AB per AC adalah 5 per 13. Cos alfa. Cos itu sami, samping per miring. Sampingnya adalah BC, miringnya adalah AC. 12 per 13. Tangen alfa adalah desa. Depannya adalah AB, sampingnya adalah BC. Jadi 5 per 12. Nah, kosekan alfa adalah kebalikannya dari sin, berarti 13 per 5. Sekan alfa adalah kebalikan dari cos, maka 13 per 12, karena itu kebalikannya. Lalu kotangen alfa itu adalah kebalikan dari tangen, maka nilainya adalah 12 per 5. Jadi inilah dia keenam perbandingan trigonometri untuk sudut alfa pada segitiga siku-siku ABC yang diberikan tadi.
Itu dia pembahasan soal kita hari ini. Selamat disimak, diulang-ulang lagi menyimaknya agar kamu siap menghadapi penilaian akhir semester genap matematika wajib. Selamat belajar.